Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya sendiri, Asep Iman dan rekan saya, Ridho Claudio, akan mempresentasikan materi pertemuan 9 yang berjudul Sistem Finansial Islam. Oke, langsung ke pembahasan. Keuangan Islam adalah sebuah sistem yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, serta dari penafsiran para ulama terhadap sumber-sumber wahyu tersebut. Dalam berbagai bentuknya, sektor keuangan Islam telah tampil sebagai salah satu implementasi modern dari sistem hukum Islam yang paling penting dan berhasil, dan sebagai uji coba bagi pembaruan dan perkembangan hukum Islam pada masa mendatang. Sistem keuangan Islam diharapkan mampu menjadi alternatif terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat, seperti penghapusan prinsip bunga, yang dalam sistem keuangan Islam memiliki dampak makro yang cukup signifikan. Karena bukan hanya prinsip investasi langsung saja yang harus bebas dari bunga, namun prinsip investasi tak langsung juga harus bebas dari bunga. Sistem keuangan Islam dengan prinsip bagi hasil sebagai pengganti prinsip bunga menempatkan perbankan tidak hanya sebagai lembaga intermediasi keuangan, tetapi lebih pada lembaga intermediasi investasi. Hal ini disebabkan karena hubungan antara bank Islam dengan nasabah lebih dominan pada hubungan pemodal pengusaha atau pemodal ventura daripada kreditur-debitur. Oleh karenanya, sistem keuangan Islam yang ideal akan ditandai oleh sinergi antara sektor keuangan dan sektor real. Fungsi utama dari sistem keuangan adalah untuk menciptakan insentif untuk alokasi yang efisien atas keuangan dan sumber daya nyata untuk tujuan kompetisi dan tujuan menembus ruang dan waktu. Sistem keuangan yang berfungsi dengan baik menaikkan investasi dengan mengidentifikasi dan mendanai kesempatan usaha yang baik, memobilisasi tabungan, memantau kinerja manajer, memberikan kesempatan atas perdagangan, mencegah dan mendiversifikasi resiko, dan memfasilitasi pertukaran barang dan jasa. Fungsi-fungsi ini menentukan pada alokasi sumber daya yang efisien, akumulasi modal fisik dan manusia yang cepat, serta kemajuan teknologi yang lebih cepat, yang akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi, sehingga kesejahteraan ekonomi dengan kesempatan kerja penuh dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosial, ekonomi dan distribusi pendapatan sesuai kekayaan yang wajar, stabilitas nilai uang, dan mobilisasi serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan keuntungan bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Adapun tujuan perbankan dari keuangan Islam adalah: 1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas keuangan lain perbankan agar sesuai dengan prinsip Islam. 2. Pencapaian distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. Dan terakhir, promosi pembangunan ekonomi. Islam juga memberikan ketentuan bagi negara untuk melakukan penjagaan terhadap mata uang tersebut agar penggunanya senantiasa sesuai dengan aturan syara, yaitu: 1. Hanya menggunakan mata uang sebagai alat tukar dan alat berjaga-jaga saja. 2. Wajib memungut zakat mal ke atas harta kekayaan, termasuk di dalamnya adalah mata uang yang disimpan, yang sudah sampai nisab dan haulnya. 3. Larangan menimbun mata uang atau hanjumal, yaitu menyimpan uang tanpa ada hajat tertentu untuk pembelanjaannya. 4. Larangan mengambil riba nasiah atau riba dalam hutang piutang. 5. Larangan mengambil riba padi atau riba dalam tukar menukar atau jual beli pada barang tertentu yang telah ditetapkan oleh syara, seperti misalnya jual beli mata uang, saham, dan lain-lain, secara tidak kontan dan tidak berada di tempat. 6. Larangan jual beli yang mengandung unsur judi, yaitu jual beli mata uang yang mengandung unsur spekulasi dan dilakukan secara tidak kontan dan tidak berada di tempat. 7. Larangan jual beli barang dan jasa yang haram,
Kedelapan, larangan menggunakan harta untuk berfoya-foya. Yang terakhir, 9, larangan untuk kikir dalam membelanjakan hartanya. Pembahasan dari saya cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ridho Gaudi. Hutang bunga dan krisis finansial dalam perdagangan Islam. Masih ingatkah dengan kasus mega skandal Bank Senturi pada 2008 lalu? Untuk menyelamatkan Bank Senturi dari kebangkrutan sebagai krisis finansial di Amerika, Bank Indonesia memberikan dana sebesar 6,7 triliun untuk bank kecil seperti Bank Senturi. Meskipun telah diberi suntikan dana sebesar itu, bank tersebut masih saja bangkrut dan membuat nasabahnya mengalami kerugian hingga miliaran rupiah. Dana tersebut disinyalir masuk ke kantong-kantong orang tertentu. Dan sampai saat ini, siapa sebenarnya pihak yang bertanggung jawab atas skandal ini masih belum juga ditangkap. Dengan demikian dapat terlihat beberapa sifat dan karakteristik yang menjadi bagian tak terpisah dari kapitalisme. Karakteristik tersebut ialah adanya hutang yang mengandung riba. Mereka mengambil hutang dengan adanya bunga. Hal ini berakibat pada bertambahnya jumlah uang yang beredar, yang tidak diimbangi dengan bertambahnya jumlah barang dan jasa. Hal ini mengakibatkan perekonomian terlihat besar, namun sebenarnya rapuh. Pertanyaan selanjutnya ialah, bagaimana pandangan Islam terhadap hutang dan bunga yang menjadi penyebab utama dari krisis ekonomi tersebut? Riba dari segi bahasa berarti tambahan. Para ulama membedakan riba menjadi dua jenis, yaitu riba nasihah dan riba fadl. Riba nasihah adalah tambahan yang diambil karena penundaan pembayaran hutang. Sedangkan riba fadl ialah riba yang diambil dari kelebihan pertukaran barang-barang jasa riba. Keharaman riba telah dijelaskan di dalam Al-Quran. Padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Al-Baqarah 275. 7. Prinsip mengelola finansial secara Islami. Islamic finansial atau pengelolaan finansial secara Islami sudah selayaknya dilakukan oleh semua umat Islam, terutama dalam lembaga keluarga. Peraturan finansial adalah hal yang sangat krusial. Ini adalah solusi terbaik yang tentunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimanakah prinsip-prinsip pengelola finansial secara Islami? Prinsip perencanaan finansial secara Islami ini diperkenalkan oleh Hijriyah Strategic Advisory Group SDN BHD yang berada di Malaysia. 7 prinsip utama tersebut menjalankan finansial keluarga sesuai syariat agama Islam dan dilaksanakan untuk merencanakan kebutuhan keluarga. Tidak diragukan lagi, kesejahteraan akan tercapai. Berikut 7 prinsip mengelola finansial secara Islami. 1. Pendapatan. 2. Pengeluaran. 3. Perencanaan jangka panjang. 4. Asuransi. 5. Pengelolaan hutang. 6. Investasi. Dan 7. Zakat. Sekian dari saya. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.